Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah SWT atas karunia nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Lebih-lebih kenikmatan Islam, lebih-lebih kenikmatan iman, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Marilah kita bertakwa pada Allah SWT, meningkatkan amal soleh, meningkatkan keyakinan kepada Allah SWT, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya syariat Islam yang mulia ini sangat indah. Segala hukumnya, segala perintahnya, segala larangannya pasti mengandung hikmah, pasti mengandung kemaslahatan untuk kita, untuk umat, untuk bangsa dan negara. Ma'asyiral muslimin rahimini rahimakumullah. Tetapi kadang-kadang kita mengetahuinya, mengetahui hikmah syariat Allah SWT. Begitu pula kadang-kadang kita tidak mengetahui syariat Allah SWT secara terperinci. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Namun cukup bagi kita mengimani, meyakini, mengetahui ilmu secara global, secara umum, dan pasrah kepada Allah SWT. Kenapa? Karena sebab kita mengetahui perincian secara perinci hikmah Allah Ta'ala, niscaya akal tidak akan mampu untuk menjangkaunya. Begitu banyak kemaslahatan yang banyak, begitu banyak hikmah-hikmah yang terkandung di dalam perintah Allah, di dalam larangan-larangan Allah, sehingga akal manusia tidak akan bisa menjangkaunya. Oleh karenanya Allah mengatakan, fala warabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, demi Tuhanmu, mereka sekali-kali hakikatnya tidaklah beriman, sehingga mereka menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hukum terhadap apa yang mereka persisikan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian dia tidak ada berat di dalam dadanya, tidak ada berat dalam dirinya untuk menjalankan apa yang
apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, wa yusallimu taslima, kemudian dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bagaimanapun juga kita harus mengetahui hikmah, kemaslahatan, perintah-perintah Allah Taala, larangan-larangan Allah Taala. Kenapa? Biar kita lebih mengetahui manfaatnya. Yang pertama, mengetahui ketinggian, mengetahui keindahan syariat Islam. Karena syariat Islam dibangun di atas hikmah. Syariat Islam dibangun di atas kemaslahatan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah tinggi. Islam adalah paling tinggi. Tidak ada yang melebihi tingginya melainkan Islam atasnya. Yang kedua, di antara manfaatnya kita mengetahui hikmah secara global, lebih menenangkan hati. Andaikan kita mengetahui hikmah kenapa Allah memerintahkan ini, kenapa Allah dan Rasulnya melarang ini, supaya hati ini tenang, supaya hati ini tentram. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah Ta'ala, yang senantiasa dia meminta pada Allah Ta'ala, mengatakan, wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 260, Nabi Ibrahim AS mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Allah, arini, tunjukkanlah kepadaku, perlihatkanlah kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana kamu bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Qala awalam tu'min, kata Allah, apa kamu gak yakin? Apa kamu gak percaya kalau saya itu bisa menghidupkan, kalau saya bisa mematikan? Kata Nabi Ibrahim AS, qala bala, tidak wahai Rabb, walakin liyatma'inna qalbi, supaya saya itu tenang hatiku. Bahasanya engkau betul-betul bisa menciptakan, betul-betul bisa matikan, betul-betul bisa menghidupkan, sehingga hati ini bisa tenang. Sehingga apa ya kaum muslimin, syariat Allah, larangan Allah, perintah Allah, jika kita mengetahui hikmahnya, kemaslahatannya, menjadikan hati ini tenang, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, yang ketiga, sebagai tasjid, penyemangat untuk menjalankan hukum syariat Allah. Bukankah kita kalau melakukan kebaikan, melakukan amal-amal soleh, diganjar, diberi oleh Allah Ta'ala yaitu pahala yang besar, menjadikan kita semangat untuk beramal soleh? Bukankah melanggar syariat Allah, melanggar syariat Rasulullah SAW, melanggar yaitu perintah-perintah Allah dan Rasulnya, larangan-larangan Allah, menjadikan kita masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia. Suatu bulan yang penuh dengan hikmah. Suatu bulan yang penuh dengan ampunan. Suatu bulan yang penuh dengan berbagai macam amal soleh, sehingga menjadikan orang yang memperbanyak pundi-pundi yaitu pahala. Hikmah yang pertama, ayyuhal muslimun, melatih jiwa. Ya, puasa adalah melatih jiwa untuk taat kepada Allah, agar ketika kita keluar di bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa pada Allah, menjadi orang yang terlatih untuk taat pada Allah Ta'ala. Ketahuilah, jiwa ini seperti anak kecil. Jiwa ini seperti anak kecil yang harus dilatih, yang harus dididik, yang harus diarahkan, yang harus dicontohkan, biar menjadi jiwa-jiwa yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Salah satu bentuk latihan agar jiwa terbiasa, terbudaya untuk mengerjakan amal soleh, yaitu kita menjalankan puasa. Bukankah dalam puasa kita dilarang makan di siang harinya, mulai fajar sampai tenggelam matahari, dilarang Allah Ta'ala untuk makan, melatih jiwa untuk taat pada Allah. Bukankah makan adalah sesuatu yang boleh? Minum di siang hari adalah sesuatu yang boleh. Tetapi kenapa Allah larang?
dan kita mengerjakannya, biar kita terlatih jiwa kita ini mentaat pada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita kerjakan nanti insyaallah taala, itulah pelatihan yang nyata. Latihan yang nyata melatih jiwa. Kenapa? Tidak ada orang yang sanggup, tidak ada seorang pun yang sanggup menjalankan puasa, melainkan keimanan yang sangat dalam, keimanan yang kuat, keimanan yang sangat kuat kepada Allah Taala. Suci jiwanya. Seseorang tidak akan bisa melakukan puasa melainkan suci jiwanya. Suci dari hasad, suci dari dengki, iri, suci dari riya dan seterusnya. Yang ketiga, tulus, cinta kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, la hulufu famis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil misk yatruku ta'amah wa syarabah wa syahwatah as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Rawahu Bukhari Muslim. Sungguh bau mulutnya, yaitu orang yang berpuasa, lebih harum di sisi Allah Ta'ala min rihil miski, daripada minyak misik. Yatruku, sebab apa? Disebabkan dia meninggalkan makanannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya, min ajli, karena ikhlas karena Allah Ta'ala. Asyamuli, sehingga dengan keikhlasannya meninggalkan sesuatu yang Allah larang, padahal asalnya mubah, ya dia tinggalkan karena Allah Ta'ala. Asyamuli wa ana ajzi bihi. Allah akan memberikan ganjaran. Puasa milikku. Bukan berarti Allah butuh puasa kita, tidak. Tetapi saking digandengkan, puasa milikku, sehingga sesuatu yang sangat agung, sangat utama, yang senantiasa kita harus berpuasa nanti insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara hikmah yang kedua, menumbuhkan sifat sabar. Biar kita nanti kalau sudah keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang sabar, tidak emosian, tidak marahan. Kalau ada masalah dipikirkan, ya dicermati dulu, jangan emosi. Sehingga di dalam puasa ini melatih kita, termasuk jihad, melawan hawa nafsu, melatih kesabaran. Ayyuhal muslimun rahimani rahimakumullah. Ibnu Rajab rahimahullah taala di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, as-sabru salasatu anwa. Sabar itu ada 3 macam. Sabrun ala ta'atillah, sabar menjalankan ketaatan pada Allah Ta'ala. Sabar menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sabar wa sabrun an maksiatillah, dan sabar yang kedua adalah sabar meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Wa sabrun ala aqdarillah mu'limati, dan sabar terhadap sesuatu yang Allah takdirkan. Bukankah kita puasa juga menahan lapar? Bukankah kita nanti puasa menahan dahaga dan seterusnya, bisa lemas, sebagaimana dikatakan wa inna fi sabrun ala ta'atillah wa sabrun amma haramullah ala shaim minas syahwa wa sabrun ala ma yahsul lis-shaim fi min alamil ju' wal 'atshi wal dha'fi wan nasdi wal badan. Sehingga terkumpul di dalam puasa kita nanti insyaallah taala terkumpul 2 kesabaran yang harus kita jalankan, sehingga kita itu betul-betul menjadi orang yang sabar ketika keluar di bulan Ramadan, menjadi orang yang sabar. Yang ketiga, ayyuhal muslimun, hikmahnya meredam syahwat. Ya. Tidak dipungkiri bahwa setiap insan yang hidup pasti mempunyai insting, pasti mempunyai naluri, pasti mempunyai, yaitu biologis, kebutuhan biologis. Ya, laki-laki menyenangi perempuan dan sebaliknya. Ya, dan ini harus ditanamkan. Dan ini harus ditanamkan setiap muslim. Semuanya tidak akan bisa dijalankan, disahkan, melainkan dengan yaitu nikah. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syaras sabab,
Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai laki-laki, wahai pemuda, jika engkau sudah mampu ilmunya, mampu biologisnya, mampu maisanya, maka falyatazawwaj. Hendaklah dia menikah. Fa inna aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa inna lahu wija'un. Karena nikah adalah bisa menundukkan pandangan. Nikah bisa menjadikan terjaganya farji. Maka barang siapa yang tidak bisa melakukan itu, tidak bisa nikah alias belum bisa mampu nikah, hendaklah dia berpuasa, karena obat yang paling mujarab untuk menahan hawa nafsu, menahan syahwat ini dengan cara yaitu berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang keempat, mensyukuri nikmat Allah. Jadi hikmah disyariatkan puasa biar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Ketika kita dalam keadaan kenyang 11 bulan, Allah hanya mengambil 1 bulan. Ya, selama kita itu kenyang, selama kita itu puas alias tidak dahaga, selama 11 bulan itu, sudahkah kita merenungi di hari-hari puasa ini, oh bagaimana laparnya, bagaimana hausnya, sehingga kita mensyukuri nikmat kenyang. Ayyuhal muslimun rahimani rahimakumullah. Yang kelima, menjernihkan hati dan pikiran. Ya, puasa bisa menjadikan hati ini bersih. Hati dan pikiran bisa jernih. Kenapa? Orang yang berpuasa selalu pikirannya, selalu mindsetnya, cara berpikirnya untuk menghamba pada Allah Ta'ala, beribadah, berzikir, dan seterusnya. Beda dengan orang yang fudul ta'am, fudul syarab, fudul syahwat. Beda dengan orang yang banyak kenyang, banyak minum, banyak syahwat, maksiat akan menghampirinya. Tapi orang berpuasa, maksiat tidak akan menghampiri orang berpuasa. Kenapa? Karena pikirannya berzikir pada Allah Subhanallah Ta'ala. Aku qouli hadza wastaghfir, innallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu ilaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara hikmah puasa yang paling puncak adalah menjadikan orang-orang yang bertakwa pada Allah. Tujuan kita puasa biar kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa taat kepada Allah, senantiasa bertakwa pada Allah. Imtisalu awamirillah ala nuri minallah wa istinabu ma nahaa anhu wa jazar ala nuri minallah. Takwa dalam artian menjalankan perintah Allah Ta'ala, menjauhi segala semua larangan Allah Ta'ala dan Rasulnya, berdasarkan cahaya dari Allah, petunjuk dari Allah Ta'ala, dan meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, ini Allah yang manggil. Berarti kalau ada panggilan khusus orang beriman, sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, jika Allah memanggil kita orang yang beriman, perhatikan, pusatkan pikiran, konsentrasi, dengarkan, pahami, amalkan,
dipanggil Allah Ta'ala kita itu. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian ya untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang terdahulu Alkitab, agar kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala. Menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan umur kita, kesempatan kita nanti ketemu bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan pundi-pundi pahala. Kelak nanti kita akan memetiknya di akhirat. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk menjalankan amal soleh, menjalankan yaitu perintah-perintah Allah di bulan Ramadan, membaca Al-Quran, zikir, dan seterusnya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Aqimis shalah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.